Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat mulia. Walhamdulillah, Allah giring kita semuanya dalam pertemuan yang penuh berkah ini. Tahukah Anda bahwa di dalam masa hidup Rasulullah itu pada hakikatnya adalah Allah mengirimkan kenikmatan surga ada di atas dunia. Begitulah yang diungkapkan oleh Yusuf An-Nabhani. Para sahabat kalau disuruh milih masuk surga tanpa Nabi dengan hidup di atas dunia bersama Nabi, maka mereka memilih hidup di atas dunia dengan Nabi Muhammad. Bagi mereka masuk surga tanpa Nabi, maka hampa, ibarat dalam neraka, saudara. Karena tidak ada mereka merasakan kenikmatan melebihi daripada dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Di surga yang begitu banyak kenikmatan, bidadari yang cantik, makanan yang lezat, minuman demikian lezat, pemandangan yang indah, bukan itu yang membuat aku tertarik untuk memasukinya dan aku memohon Allah untuk tinggal di dalamnya. Tapi aku tertarik masuk surga karena di dalam surga adalah Muhammad Rasulullah. Inti surga adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita benar-benar menta'alluqkan hati, menggantungkan hati, mengikat hati kita, menempelkan, melekatkan hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pisah. Perbanyak salawat dan salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bahwa siapa orang bersolawat dengan solawat ini maka dia akan menjadi orang bersatu dengan Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrarik wad-dal alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrarik waddal alaih. Ya Allah, haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang mengumpulkan rahasia-rahasiamu dan yang menunjukkan manusia kepadanya. Kita tahu bahkan iman dari siapa, saudara? Dari Nabi. Nabi ini adalah asal kulli syai', asal usul daripada segala sesuatu, sebagaimana yang disabdakan kepada sahabat Jabir, ya Jabir, tahukah kamu siapa makhluk yang Allah ciptakan pertama? Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah ciptakan sebelum segala sesuatu itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menghormati Nabi itu menghormati Allah, saudara. Taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah. Apalagi alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majlis ini. Dikala manusia tidur, kita dibangunkan. Dan untuk berhubungan dengan Allah dan Rasul langsung. Alhamdulillah. Ada suami istri. Diceritakan ada suami istri.
Istri bangun terlebih dahulu di waktu malam, dibangunkan suaminya nggak bangun-bangun. Istrinya berwudu, sholat. Udah lama sholat, baru suaminya bangun. Melihat istrinya berdoa, Allahumma bihubbika li illa ghafartali. Ya Allah, demi cintamu kepada aku, maka ampunilah aku. Ditegur sama si suami. Dari mana kamu tahu bahwa Allah cinta kepada kamu? Dari mana kamu tahu Allah cinta kepada kamu? Allah membangunkan aku dari tidurku, kemudian menggerakkan aku untuk berwudu dan menghadapnya dan bermunajat kepadanya. Ini adalah satu pertanda Allah cinta kepada aku. Karena itu aku memohon ampunan dari Allah. Bagaimana Allah membangunkan aku dan tidak membangunkan kamu. Ini adalah satu kehendak dan anugerah daripada Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada aku. Karena itu yakinlah bahwa kita semuanya menjadi orang beruntung di saat ini. Ini adalah semata-mata karena Allah ingin berikan nikmat kepada kita. Dalam majlis ini kita langsung berzikir kepada Allah dan juga kita mengingat kekasih Allah Muhammad. Kita berhubungan dengan Allah Tuhan kita. Dengan banyaknya kita berhubungan dengan Allah, berarti semakin dekat kita kepada Allah. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi, berarti kita semakin dekat kepada Nabi. Dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita kalau membaca salawat itu menyebut nama Allah? Allahumma. Kemudian kita juga menyebut nama Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu jangan ada henti-hentinya kita melalui dua hal ini. Ya. Mau mengandalkan apa kita ini memohon kepada Allah untuk sampai kepada Allah? Mau mengandalkan apa? Amal apa yang akan bisa kita andalkan untuk kita ini bisa diterima sama Allah? Amal apa? Ya tentu andalan kita adalah Muhammad Rasulullah, al-wasitatul uzma. Nah, karena itu jangan sampai kita ini lepas daripada Nabi, saudara. Menurut ukuran cinta, maka itulah kita raih keberuntungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi menanggapi satu salawat beliau, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Kata Habib Ali, siapa orang yang membaca salawat ini maka dia akan bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Diizinkan oleh Allah dapat menatap Nabi. Maka ditanya, berapa kali kita harus membaca? Menurut ukuran hati kamu. Kalau hati kamu kuat dengan Nabi, sekali cukup. Ya, berarti kekuatan cinta yang membuat manusia itu langsung bisa mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu siapa yang banyak salawat kepada Nabi, urusan dunia akhirat mudah. Seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, berapa waktuku untuk aku gunakan salawat kepadamu?" 1/4 bagus. Kalau ditambah lebih bagus. 1/2 bagus. Kalau ditambah lebih bagus. 3/4 bagus. Ditambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasul, seluruh waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Maka Nabi menyatakan, idan tukfa hammuk, yukfa hammuk, wa yuqda dainuk, wa yughfar dambuk. Kalau kamu mau bisa begitu, seluruh waktu kamu gunakan salawat kepada aku, maka
tidak akan disisakan oleh Allah di hati kamu kesedihan, kesumpekan. Maka semua hutangmu akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pergi ke dukun, saudara. Hubungan dengan Nabi insyaallah beres semuanya. Beres semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini, saudara, obat daripada segala obat, bahkan obat untuk dirinya. Ketika beliau umur 7 tahun, Nabi sakit mata parah. Datuknya Sayyidina Abdul Muttalib bingung, sampai dibawa kepada satu tabib. Saat itu yang sangat mujarab, dibawa Nabi Muhammad. Itu tabib dari tempat khulwahnya loncat sambil membawa beberapa lembar tulisan. Loncat. Padahal ini jarang keluar dari tempat itu, dari khulwatnya nih. Orang-orang heran, kenapa? Siapa yang kamu bawa nih? Cucuku. Ini Nabi akhir zaman, kata dia. Nih, sifat-sifatnya ada di sini semuanya. Karena orang Yahudi dan Nasrani kenal dengan Nabi ini bukan hal yang baru. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal dengan Nabi ini seperti kenal dengan anaknya sendiri, sifat-sifatnya. Kemudian, kenapa tadi? Ini cucuku nih sakit mata, kata dia. Tolong diobati. Kata dia, ini obatnya ada pada dirinya. Maksudnya apa? Ludahnya suruh ngambil, suruh ngoleskan kepada matanya. Dia akan sembuh, kata dia. Maka diambilkan dari ludah beliau, dioleskan sama datuknya Sayyidina Abdul Muttalib, sembuh spontan, saudara. Aku ini ngobati setiap pasien yang datang kepada aku adalah berdoa kepada Allah lewat ini anak, kata dia. Bertawasul dengan ini anak. Karena itu, kalau kita tidak mengenal Nabi kita, mendekatkan diri dengan Nabi kita, maka kita menjadi orang yang sangat merugi. Segala-galanya adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, kenali Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Nih Nabi kita ini cinta sama kita, perhatian sama kita. Nggak mau kita ini susah, nggak mau kita sedih. Dalam segala sesuatu selalu mendoakan kita, ummati, 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 ummati. Selalu umatnya yang diingat, selalu umatnya yang didoakan. Pernah satu saat Siti Aisyah menemui Nabi Muhammad lagi qiyamul lail, memohon kepada Allah dengan begitu khusyuknya, sambil Nabi berkata, Allahumma arham Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah rahmati Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah. Senang Siti Aisyah. Kemudian Nabi menoleh kepada Siti Aisyah sambil senyum. Senang Aisyah didoakan begitu? Bagaimana enggak senang? Ada Nabi Allah mendoakan begitu doa yang hebat kepada aku. Ketahuilah wahai Aisyah, itu doa untuk umatku pada setiap aku memohon kepada Allah. Allahumma arham li ummati, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah rahmati umatku, ya Allah ampuni umatku. Kenapa kita tidak menjadi orang yang sangat rindu, sangat cinta dengan Nabi, dengan Nabi yang lebih rahmat daripada orang tua kita, yang lebih perhatian daripada ayah dan ibu kita, yang lebih cinta dan perhatian dengan kita lebih daripada ayah dan ibu kita. Tuh lihat bagaimana kayu kurma, kayu pohon kurma yang dibuat untuk khutbah oleh Nabi SAW, ketika ditinggal hanya beberapa meter, saudara, pindah ke mimbar, itu kayu meraung-raung, menangis-nangis, dan semua sahabat ini tahu semuanya.
Sampai Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian menempelkan tangannya kepada kayu tadi itu, sambil menyatakan, maukah kamu jika sabar akan bersama aku ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kayu tadi itu ibarat anak kecil yang rewel, kemudian lagi diselimurkan sama orang tuanya, meredah-meredah tangisannya. Kata Nabi, laulam af'al la bagiya yahin ila yaumil qiyamah. Kalau aku tidak menenangkan nih kayu, maka ini kayu akan tetap menangis sampai hari kiamat. Hanya beberapa meter, dan ini adalah kayu umatnya sendiri. Kadang-kadang begitu jauh dengan Nabi, tidak pernah meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah SAW. Betapa bodohnya kita, saudara. Karena itu, ayo, benar-benar kita tingkatkan kualitas cinta kita kepada Nabi SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 3 pilar untuk kemenangan Islam. Kenapa umat Islam ini kok diterpa macam-macam masalah sekarang? Kenapa orang-orang kafir begitu beraninya mereka menodai umat Islam? Mereka beraninya untuk melaksanakan singgungan terhadap umat Islam, padahal mereka mungkin minoritas. Tahukah Anda, 3 pilar untuk kejayaan Islam sudah mulai dilupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat yang lain Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bidinil haq والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Saudara, bagaimana Allah menceritakan orang-orang kafir yang mereka tadi itu ingin menutup cahaya Allah, mematikan cahaya Allah dengan usaha mulut mereka. Dengan usaha mulut mereka mencaci, mengkritik. Usaha mereka bukan hanya di mulut sebenarnya, cuma kebanyakan mulut mereka yang lacut. Usahanya mereka itu di dalam tulisannya juga banyak, di dalam perannya juga banyak. Usahanya mereka luar biasa. Yang dimaksud nurullah di sini adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dinul Islam. Wa ya'ballah, Allah menolak. Allah menolak illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah akan menyempurnakan cahaya Islamnya. Artinya mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan fitnah mulutnya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan tayangan televisinya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan tulisan-tulisannya. Tapi itu semuanya tidak akan berhasil, karena Allah menghendaki Islam tetap jaya. Walaupun orang kafir tidak mau Islam jaya, walaupun orang musyrik tidak mau Islam jaya. Pilar-pilar itu apa yang membuat Islam jaya, saudara? Dan ini kita lalaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih.
Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu utusan Allah Nabi Muhammad. Ini kekuatan Islam. Kemudian bil huda, al huda, ada menyatakan itu adalah Al-Qur'an. Ada menyatakan itu adalah al-iman, tapi semuanya bisa masuk. Al-Qur'an, al-iman. Wa dinil haq, yaitu al-Islam. Tiga ini adalah liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah berkehendak untuk menampakkan, menjayakan kebenaran Islam atas seluruh agama. Allahu Akbar. Ternyata memang tiga ini kita lalaikan. Arsala rasulahu, risalahnya Nabi Muhammad kita lalaikan. Hatta anak-anak kita nggak tahu kadang-kadang syariatnya Nabi. Anak-anak kita nggak paham. Ceritanya Nabi nggak paham. Keluarganya Nabi nggak paham. Nasabnya Nabi nggak paham. Bangga anaknya bisa apal itu dan ini, mengerti komputer, mengerti bahasa Inggris, mengerti, bangga luar biasa. Tapi risalahnya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, mereka nggak paham. Mana mungkin akan bisa kuat Islam kalau tanpa ada mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil itu, saudara. Kedua, Al-Quran. 24 jam nggak dengar anaknya baca Quran, nggak pernah bingung orang tua. Coba 24 jam nggak ngelihat anaknya nggak makan, nangis kita di muka anak kita. Makan nak, nanti kamu sakit. Kita belum pernah nangis bareng anak kita. Baca Quran nak, nanti bagaimana iman kamu nak? Allahumma inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi, ini umatku sendiri yang meninggalkan Al-Quran. Bukan ngamalkan, baca Quran aja enggak kok, apalagi ngamalkan. Tidak akan bisa jaya Islam, kekuatan Islam, kecuali umat Islam cinta dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dinil haq al-Islam. Islam udah hanya sekedar untuk jadi tulisan ada di KTP kita. Agama Islam, semuanya tidak Islami. Tuh lihat bagaimana Nabi menggambarkan nih di akhir zaman, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, kata Nabi. Bakal kamu nanti akan mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasara. Dikit-dikit tuh, satu jengkal. Model rambutnya dulu, lucu anaknya. Kalau dibuat model seperti Michael Jackson rambutnya. Lama-lama akhirnya mulai warna-warni rambutnya. Akhirnya pakai anting-anting ada di telinganya. Akhirnya pakaiannya berubah semuanya. Akhirnya perbuatannya mabuk, apel, zina, semuanya dikerjakan. Salat enggak, Jumat enggak, zikir enggak, baca Quran enggak, nyanyi terus. Enggak kelihatan Islamnya. Enggak kelihatan Islamnya, saudara. Pakaian tidak Islami, akhlak tidak Islami, perbuatan tidak Islami, yang keluar dari mulut suara tidak Islami, semuanya tidak Islami. Akhirnya kata Nabi, bagaimana mengikuti orang Yahudi dan Nasara, membanggakan perbuatan Yahudi dan Nasara, lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sehingga kalau mereka itu tidak logika lagi, masuk ke lubang biawak, kamu ikut-ikutan. Anda lihat, nggak masuk akal, nggak ilmiah diikuti. Kenapa? Orang Barat yang melakukan. Akhirnya, na'udzubillah,
Kadang-kadang imannya juga dicabut oleh Allah. Kebarat-baratan dicabut seimannya sama Allah. Ma amina ahadun an yuslaba imanuhu illa sulib, kata Nabi. Dikatakan tidak ada seseorang yang merasa imannya aman untuk dicuri kecuali akan dicuri imannya. Enggak peduli siapapun. Enggak menghargai. Berlian dijaga jangan sampai hilang. Emas dijaga jangan sampai dicuri. Iman enggak pernah dijaga. Dibiarkan begitu, seakan-akan tidak bernilai itu iman. Akhirnya dicabut oleh Allah. Karena itu intabih. Yang paling berharga adalah iman, saudara. Tiket untuk masuk surga, iman, saudara. Sabab selamat neraka, iman, saudara. Karena itu wadinil haq, agama yang benar Islam, jangan disia-siakan. Lah kalau sudah begitu, liyudhirahu ala dini kullih, bakal Allah akan yudhirahu. Ada yang menyatakan dhamir ini kembali kepada Nabi Muhammad, untuk Allah menjayakan Nabi Muhammad atas agama semuanya. Artinya yu'allimuhu syara'i ad-din fala yakhfa minha syai'. Allah akan memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan syariah enggak ada yang enggak jelas, semuanya jelas. Liyudhirahu 'ala ad-dini kullih. Ada lagi yang menyatakan dhamir sini yarji ila din, untuk Allah menampakkan, menjayakan Islam atas seluruh agama. Kapan itu terjadi? Ada dua pendapat. Yang pertama, bisa terjadi zamannya Imam Mahdi nanti, atau zamannya Nabi Isa. Semuanya ala millah wahidah, atas satu ajaran Islam. Kalaupun tidak Islam, mereka membayar jizyah. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Zamannya Imam Mahdi atau zamannya Nabi Isa. Liyudhirahu ala dini kullih, untuk Allah menjayakan Islam atas seluruh agama, bisa berarti Allah yudhirahu biadillah wadihah. Allah menjayakan Islam dengan jelas kebenarannya. Sekalipun mereka menolak iman, jelas kebenaran Islam, enggak bisa kamu bantah. Walaupun mereka enggak mau, walaupun mereka enggak setuju, tapi jelas ini kebenaran Islam. Tiga pilar ini, saudara, liyudhiru ala dini kullih, kita lupakan. Akhirnya ya begini jadinya. Yang minoritas kurang ajar sama kita. Islam gak pernah kita pedulikan, Quran gak pernah kita baca, Nabi Muhammad sunnahnya gak kita lakukan. La ilaha illallah. Karena itu orang yang mau berjuang, ayo kita berjuang. Berjuang sama keluarga kita dulu juga. Ajak keluarga kita untuk tidak meninggalkan sunnahnya Nabi. Sholatnya bagaimana, jamaahnya bagaimana, qiyamulailnya bagaimana, Qurannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, zikirnya bagaimana, istiqamahnya bagaimana. Ayo kita mulai. Ini adalah perjuangan. Jangan hanya sekedar Anda mau ribut aja dulu. Keluarga ayo. Sebelum nanti kecolongan nanti. Jangan-jangan bapak mukmin anak kafir murtad nanti. Jangan main-main urusan ini. Hah? Tiga pilar Islam ini, tiga pilar kekuatan agama ini harus kita perhatikan, saudara. Ya Rabb. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selamat semuanya. Semua turunan kita mudah-mudahan jadikan orang yang selamat semuanya. Ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan insyaallah majlis ini bukan majlis yang hampa. Ya. Lau lam turid naila ma arju wa atrubuhu min faidi judika ma alhamtana talaba. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki kita menjadi beruntung sekarang,
Maka enggak mungkin kita diilhami oleh Allah untuk menghadiri majlis ini dan memohon kepada Allah di saat ini. Di sepertiga hari akhir, di sepertiga malam itu doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menggerakkan kita dari beberapa daerah adalah karena cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang beruntung. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali Engkau tampakkan Nabi Muhammad dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, cinta kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan lebih besar daripada cinta kami kepada anak kami, kepada keluarga kami. Ya Allah, jadikan cinta kami kepada Nabi Muhammad lebih daripada seluruh harta milik kami. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami daripada tipu nafsu, tipu syaitan. Jadikan kami hamba yang taat kepadamu, hamba yang taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dosa yang telah kami lakukan semuanya adalah bukan karena kebetulan, tapi itu karena kesengajaan. Tapi kami memohon kepadamu ya Allah, di saat ijabah ini berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami ya Allah. Bubarkan kami dari majlis ini kecuali sudah Engkau bersihkan kami daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, semua yang menghijab kami sehingga kami tidak bisa melihat yang hak, mendengarkan yang hak, berkat Nabi Muhammad bersihkan dari hati kami ya Allah. Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil katsiri sadauhu. Ya Allah, muliakan kami untuk bisa memandang Nabi Muhammad dan bersihkan hati kami ya Allah yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan karat ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak bisa mengandalkan seluruh amal kami yang penuh riya, yang penuh ujub, yang penuh sombong. Tapi kami mengandalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada kami, yang tidak pernah melalaikan kami sampai di hadiratmu ketika Mi'raj. Nabi masih mendoakan kami, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sampai di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia berpesan kepada kami, ummati ummati, memohon kepadamu ya Allah untuk kebahagiaan kami. Dan nanti di hari kiamat beliau tidak masuk surga kecuali bersama kami. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Jadikan kami orang yang selalu bersatu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu rindu dengan Nabi Muhammad. Idza alimal usyaku da'i faqul lahum fa inna ligal ahbab qalbi dawa'uhu. Kalau ada orang-orang yang mengaku cinta sana dan cinta sini, kasih tahu mereka bahwa sakitku obatnya adalah bertemu dengan kekasihku. Ya Allah, pertemukan dengan Nabi nanti dari kiamat. Rasulullah ridha dengan kami, farhan bina, ridha kepada kami, bahagia dengan kami ya Allah. Ya Allah, keluarga kami yang sudah berpisah daripada kami ya Allah, jadikan mereka di tempat surgamu ya Allah. Ayah dan ibu kami ya Allah yang salah sekarang di alam kubur ya Allah, jadikan mereka sekarang berbahagia karena menyaksikan kami berkumpul dalam majlis yang mulia ini. Karena kami bersatu dan larut dengan cinta Nabi Muhammad, jadikan orang tua kami berbahagia karena kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang bakal akan kami tinggal ya Allah, jaga iman mereka ya Allah, jaga Islam mereka ya Allah, jaga akidah mereka ya Allah, jaga akhlak mereka ya Allah. Jangan sampai salah satu pun di antara turunan kami murtad ya Allah. Jangan sampai satu pun di antara turunan kami keluar daripada agamamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada narkoba, jauhkan anak-anak kami daripada minuman keras,
Jauhkan anak-anak kami daripada perzinahan. Selamatkan mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa merasakan baktinya anak kami kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa membahagiakan anak kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah menyatukan kami dengan orang tua kami, keluarga kami dan anak kami berbahagia di dunia, jangan Engkau pisahkan kami dari mereka ya Allah di akhirat. Kumpulkan kami bersama mereka ada di surga-Mu ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah, kami lemah ya Allah. Engkau yang maha kuat ya Allah. Kaum muslimin mendapatkan ujian dan cobaan sekarang ya Allah. Selamatkan mereka daripada tangan-tangan orang yang zalim ya Allah. Ya Gawiyu ya Matin, ikfi syarrad zalimin. Ya Gawiyu ya Matin, ikfi syarrad zalimin. Wahai Allah yang maha kuat, wahai Allah yang maha kokoh, cukupkan kami, lindungi kami daripada bahaya orang-orang yang zalim ya Allah. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mudin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh keadaan umat Islam dalam keadaan baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan segala keburukan daripada umat Islam. Ya Allah, jangan Engkau jadikan pertemuan ini terakhir bagi kami ya Allah. Kumpulkan kami di tahun yang akan datang dalam majlis yang sama, fi khair wa afiyah, fi khair wa afiyah, fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmal alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabahi semua doa kita. Allah satukan hati kita. Allah berkati segala umur kita. Allah jauhkan daripada segala malapetaka daripada kita. Allah berkahi anak-anak kita, jadikan mereka anak yang soleh insyaallah bi'idznillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya menghadiri majelis ini. Segala yang membantu baik material maupun moral, dan segala panitia, takmir masjid, kepolisian, Satpol PP, Dishub, Banser, semuanya terima kasih atas bantuannya. Semoga ini adalah menjadi pahala besar bagi kita, khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita manfaatkan saat ini benar-benar untuk menjadi keberuntungan kita dunia akhirat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.